Barisan pasukan yang menentang rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel oleh Dodi Sudrajat ayahnya kian bermunculan. Ramainya pemberitaan tersebut selain membuat sejumlah ustadz angkat bicara, juga mendapat penolakan yang tak hanya dari Faisal ayah almarhum Febri Andriansyah alias Bibi, tapi juga adik-adik almarhum, juga para selebriti, bahkan juga netizen bersikeras agar jenazah Vanessa yang sudah sehidup semati dengan Bibi tidak dipindahkan. Selain berencana memindahkan makam Vanessa, Dodi Sudrajat juga mulai beraksi garang di sosial media membantah tudingan netizen kepada putrinya yang dinilai aji mumpung. Sejumlah video Mayang dan Cika bermain musik dan manggung di kafe ia perlihatkan. Hujatan netizen bahwa Dodi memanfaatkan Vanessa sejak kecil pun dibantahnya dengan bukti video yang diunggah ke sosial media. Diam-diam, Fuji, adik almarhum Bibi, melejit eksis di panggung hiburan karena digandeng beberapa selebriti untuk berkolaborasi di podcast mereka, sebut saja Ria Ricis, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dan masih banyak lagi. Hebohnya lagi, penampilan Fuji selalu menuai trending teratas. Benarkah Fuji memang telah dididik almarhum Bibi sejak lama untuk menjadi selebriti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kobaran api perseteruan antara Dodi Sudrajat ayah almarhumah Vanessa Angel dengan Faisal ayah almarhum Bibi kian membesar, termasuk soal rencana Dodi akan memindahkan makam putrinya pasca tahlilan 40 hari. Ramainya pemberitaan soal rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa ditambah hebohnya tanggapan dari netizen membuat para ustadz angkat bicara. Lantas, seperti apa dalam hukum Islam soal pemindahan makam? Oh, tetap. Itu udah fix, keluarga besar udah siap semua. Itu kan di pinggir jalan ya, gitu. Itu yang ditakutkan, ini takutnya ada pelebaran jalan, ya itu yang ditakutkan. Itu juga salah satu keputusan Dedi untuk akan memindahkan Vanessa di satu liang dengan mamahnya. Tentu dari pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke satu liang dengan mamanya, dan keluarga dari mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni. Ya, mereka support saya. Mereka setuju untuk makam Vanessa dimakamkan satu liang dengan mamahnya nanti. Putusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus dijalankan amanat itu gitu. Jadi ya sudah, jadi nggak ada satu hal lagi yang bagaimana nanti ini kan hidup semati dan sebagainya. Makam seseorang ketika sudah meninggal dunia maka haram dipindahkan kecuali ada alasan-alasan darurat. Misalnya makam tersebut ada di pinggir sungai, di pinggir kali, di tempat-tempat pembuangan sampah yang berdekatan dengan makam tersebut. Dikhawatirkan ada air yang merembes atau akan dirusak oleh aliran sungai tersebut. Itu boleh dipindahkan. Tapi ketika tidak ada alasan yang darurat, tidak ada uzur syar'i, maka haram hukumnya, bahkan disepakati oleh semua ulama untuk memindahkan makam tersebut. Dan seandainya pun dipindahkan, harus ada ketentuan, ada syarat yang memang harus diperhatikan. Di antaranya adalah supaya tidak merusak jenazah tersebut, apalagi sampai mematahkan tulangnya. Karena ketika memindahkan jenazah kemudian mematahkan tulangnya,
maka itu hukumnya sama dengan mematahkan tulang ketika jenazah itu masih. Artinya yang harus kita lihat dalam kasus Vanessa Angel ini kan memang pertama sudah dikuburkan berdampingan ya, sudah dimakamkan berdampingan. Artinya ketika orang tuanya hanya berdasarkan pada alasan wasiat, maka wasiat itu boleh dijalankan atau tidak. Karena kalau sudah berurusan dengan membongkar makam, ini kan juga berurusan dengan kehormatan daripada jenazah tersebut. Itu harus kita jaga, harus kita muliakan. Jadi kalau memang tidak ada alasan yang darurat, sebaiknya dibiarkan seperti apa adanya. Kalaupun kekhawatiran yang saya baca itu kan, kekhawatirannya takut nanti ada pelebaran jalan dan lain sebagainya. Kalaupun suatu saat ada pelebaran jalan, itu pasti sudah diatur oleh pemerintah, sehingga secara hukum agama atau hukum negara sudah betul-betul difikirkan secara matang gitu loh, karena itu demi kemaslahatan umum. Dalam permasalahan pemindahan makam Vanessa Angel dan juga Bibi, almarhum Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi, maka jangan lagi melihat keuntungan, jangan lagi melihat pertikaian, tapi kemaslahatan. Seandainya pemindahan itu bertolak belakang dengan agama, maka jangan dilakukan. Tetapi ketika pemindahan itu justru diwajibkan oleh agama, oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama, maka pemindahan makam itu harus dilakukan. Di sisi keluarga Faisal, rencana penolakan pemindahan makam almarhumah Vanessa oleh orang tuanya ditentang habis-habisan. Barisan penentang tak hanya Faisal ayah Bibi, tapi juga adik-adik almarhum Bibi, yaitu Fadli, Fuji, rekan-rekan artis, dan banyak netizen menentang rencana Dodi memindahkan makam putrinya. Tidak setuju, dan saya menantang. Saya tidak ingin dipisahkan anaknya itu sama anak saya. Biarkanlah mereka tenang dan damai di situ. Cuman saya tentu bertindak, tentu harus ada aturan main. Kalau seandainya ada hukum yang bisa saya mempertahankan, saya akan mempertahankan. Tapi kalau tidak, ya saya mau berbuat apa? Tapi saya berharap sekali dan tidak ingin sama sekali untuk mereka itu dipisahkan. Jadi saya tidak ingin. Saya meyakini bahwa mereka di sana udah aman, udah tenang, udah damai di sana. Sudahlah, itu udah selesai. Sekarang ada yang ditinggalkan cucu, marilah sama-sama kita besarkan, itu aja harapan saya. Harap nggak usah dipindahin, karena udah tenang juga berdua di sana, sistematik. Lebih baik jangan. Ya atau enggak, tapi kalau misalnya itu benar terucap, semoga jangan. Semua jangan. Aku mohon banget. Itu dia udah tenang di atas loh, udah cukup. Makanya Cukup banget. Pasti ya, kok kan dia ngeliat kita kayak gini sekarang juga pasti mereka sedih dong. Iya, nggak setuju sih. Biarin Kasihan aja. mereka. Kasihan tuh, biarin aja tenang. Dan Gala juga Hidup semati pengennya kan nanti kalau misalnya ke makam udah langsung ngeliat berdua, udah nikmat. teruntuk Bapak Dodi Sudrajat. Halo Pak, saya percaya Pak kalau Bapak itu ayah kandungnya Vanessa Angel. Saya percaya. Tapi Bapak mikir dong Pak, kalau anak Bapak itu punya anak Gala. Gala tuh punya orang tua, almarhumnya Bibi dan ibunya Vanessa Angel. Kalau Bapak pisahkan makam orang tua Gala ini, apa nggak sadis Pak? Apa nggak sadis Pak? Menurut saya ya kalau dipindahin tuh terlalu juga gitu loh ya kan. Ya karena baru pernah dengar gitu, belum istilahnya kalau di kita belum setengah tahun aja atau belum setahun ya, jarang ya makam dipindahin itu jarang sekali. Belum baru juga belum 40 hari gitu loh. Pun sudah 40 hari sejak saya lahir tuh belum ada gitu. Saya dengar sanak saudara ataupun kenalan yang seperti itu. Makam V mau dipindahin, mau dibongkar itu kuburan, terus diambil lagi yang sudah beristirahat dengan tenang di situ, dipindahkan, dipisahkan dari suaminya. Masya Allah, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah.
sadis. Sangat menyayangkan sekali dan mendoakan semoga semuanya baik-baik aja lah gitu. Aku juga ngeliatinnya, dengar beritanya juga ikut lemes gitu, maksudnya kasihan lah gitu. Ya didoain aja cukup gitu. Jadi sangat disayangkan dengan adanya polemik ini, tapi ya mau gimana lagi, saya juga nggak punya kuasa apa-apa, cuman bisa bantu mendoakan. Semoga polemik yang terjadi, masalah apapun yang dihadapin, semoga semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Banyaknya pasukan yang menentang rencana Dodi Sudrajat memindahkan makam almarhumah Vanessa. Benarkah Dodi juga menunjukkan bukti untuk membantah tudingan bahwa mayang putrinya Aji Mumpung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh banyaknya pihak yang menentang upaya Dodi Sudrajat memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel. Tak kalah heboh dengan upaya Dodi menunjukkan bukti bahwa Mayang dan Cika putrinya memang bukan Aji Mumpung seperti yang dituding netizen belakangan ini. Melalui media sosial, Dodi menulis status bantahannya. 2017-2018 yang saya storykan, anak-anak sedang semangatnya berkarya dan harus istirahat karena pandemi. Jadi semua bukan kebetulan, bukan karena Aji Mumpung, melainkan proses dari kecil mereka sibuk berlatih musik dan vokal. Seperti yang saya ajarkan untuk Vanessa. Iya, di DM pasti. Pokoknya kalau yang negatif-negatif enggak aku tanggepin. Yang positif aku terima, yang negatif aku buang jauh-jauh. Iya, enggak lah. Bukan memanfaatkan. Dia ini ingin mempersembahkan lagu untuk kakaknya. Jadi lagunya dari Seventeen ya, judulnya kemarin itu persambahan adiknya Cika sama Mayang yang nyanyi bersama. Jadi enggak memanfaatkan momentum itu untuk mempersembahkan aja buat kakaknya Vanessa ya. Dibilang Aji Mumpung sih enggak. Aku udah pernah bilang aku nggak ada niatan buat Aji Mumpung karena aku sendiri pun masih berduka. Jadi aku mengcover lagu ini tuh emang khusus untuk persembahan almarhumah Kak Vanes. Aku nggak ada sama sekali niatan untuk Aji Mumpung, cari viewers, cari like, nggak ada. Nggak apa-apa sih kalau orang emang menganggap aku Aji Mumpung, itu terserah mereka. Intinya di dalam hati aku itu nggak ada niatan untuk Aji Mumpung. Mereka baik-baik aja, malah mereka makin semangat ya belajar ya, terus ya latihan gitar juga semakin semangat. Jadi itunya dibuang stresnya ya, mereka pada main gitar aja tuh, ngejam gitu kan. Terus abis itu ngerjakan tugas. Jadi jangan dilihat terus kita mungkin nih teman-teman wartawan, wah Dedi keluarganya gimana nih ya, gimana. Enggak sih, enggak ada apa-apa. Santai aja kita enggak seperti yang kalian bayangkan. Tak hanya membantah Mayang dan Cika Aji Mumpung, Dodi juga kabarnya membantah melalui sosial media atas tuduhan netizen bahwa dirinya memanfaatkan almarhumah Vanessa Angel sejak kecil. Dalam video dan sejumlah status bantahannya, Dodi menunjukkan bahwa dirinya sangat menyayangi almarhumah Vanessa sejak kecil.
Memori cinta, kasih seorang Dedi kepada anak-anaknya, totalitas support, doa untuk kesuksesan sang buah hati, dan tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mencapai titik muara tujuan. Buat yang baru nongol, lihat ini ya, sejarah itu tidak akan hilang, darah pun tidak akan terhapus. Jika mau ambil semuanya silakan saja, tapi tidak dengan cara menjatuhkan seorang ayah yang telah membimbing dia dari nol. Kalian terima cantiknya dan suksesnya aja, tidak terlibat dalam prosesnya. Betapa panjang perjalanan mereka bisa sampai ke titik Vanes terkenal, dan di mana semua orang yang sekarang dekat dengannya bisa ikut dikenal masyarakat. Tidak mudah untuk sampai di titik muara tujuan, perlu perjuangan, perlu bekal skill yang matang, attitude yang baik, jangan sampai terjadi star syndrome. Semua sudah Dedi siapkan untuk anak-anakku. Ya baik-baik aja keluarga, karena gini, kita tidak seperti yang mereka katakan kan. Jadi yang tahu hanya orang-orang terdekat aja kan. Jadi santai aja. Ya kita nggak ngambil pusing, tidak terlalu memikirkan, karena memang sudah biasa sih. Artinya dulu juga waktu ada kasus Vanessa juga kan seperti ini. Jadi kalau Dedi sama mamahnya Eca itu sudah biasa. Cuman kalau anak-anak melihat Dedinya tegar, biasa aja gitu, mereka ikut juga sama. Tapi lebih banyak sih nggak terlalu banyak ngelihat ya, nggak dilihat lah, nggak dibaca, nggak dilihat. Cuman tahu aja sih dari beberapa teman, tapi teman-teman juga support semua. Berbagai usaha bantahan Dodi soal Mayang bukan aji mumpung tapi sudah bermain musik sejak kecil. Benarkah Fuji, adik almarhum Bibi, makin eksis berkolaborasi dengan sejumlah selebriti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di tengah gencarnya usaha Dodi Sudrajat membantah tudingan bahwa Mayang putrinya aji mumpung, Fuji, adik almarhum Bibi, tenang-tenang sudah makin eksis di panggung hiburan. Bagaimana tidak, beberapa selebriti dan konten kreator menggandeng Fuji untuk kolaborasi tampil di podcast mereka. Sebut saja Ria Ricis dan Atta Halilintar Aurel Hermansyah. Yang mengejutkan, penampilan Fuji di podcast para selebriti tersebut disambut antusias netizen hingga menjadi trending di sosial media, termasuk channel Farida Nurhan yang juga sempat trending. Pertama, tahu nggak? Apa? Wangi banget. Gue lupa mandi tadi. Minyak nyong-nyong kayak gini ya. Suami kenalin, ini Fuji. Ada 1 meter. Emang Fuji punya pacar? Belum. Astagfirullahaladzim. Bukan ya? Hai. Wow, matur nuwun. Tak keluarkan dulu passwordnya awor-awor. Trending ya? Awas kalau nggak trending, nggak muncul lagi. Kamu sekarang udah mau belajar ngikasin, belajar collab sama yang lain juga ya, sama artis-artis lain juga. Aku gimana di Fuji? Insya Allah, kurang tahu, karena aku kuliah juga kan, sih kuliah. Tapi dirimu pengen jadi Belum ada kepikiran. Sorry ya. Eksisnya Fuji kini berkolaborasi dengan beberapa selebriti, didukung oleh penampilannya yang memukau karena keluasan dan keramahannya dipadu dengan kecantikannya. Benarkah Fuji sudah dididik oleh almarhum Bibi sejak lama untuk menjadi seorang selebriti? Fuji ya memang mulai kan begitu ya. Tapi ya, memang sudah diarahkan oleh Mas Bibi dulu. Nah, dia udah abangnya dulu Mas Bibi sama Vanes kan udah diajak. Diarahkan. Ya kemudian lambat laun rupanya memang tertarik dia di sini. Nah sekarang
mau tidak mau dengan terjadi begini diundang, jadi kita kan serba salah ya. Kalau udah diundang sekian kali nggak datang kan kurang baik juga ya. Sama kayak kalian datang ke sini nih, kalian nunggu di rumah. Jadi saya tidur di dalam rumahnya kan nggak enak rasanya, gimana perasaan saya kan. Kalian butuh berita. Jadi saya kadang-kadang keluar. Nah, walaupun tadi saya udah capek, udah mau tidur, kalian datang, masa saya lain. Jadi begitu juga lah anak saya itu. TV ini mengundang, ini WA-nya telepon. Jadi nggak pantas juga rasanya kita nggak mau sama sekali ya, nggak pantas lah. Makanya akhirnya kita dicoba juga oleh anak saya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan lama-lama terbiasa itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.